Ya, Bapak Ibu, Ya, eh, materi pada sore hari ini sangat menarik ya, sangat menarik karena tidak terpikirkan sama sekali mungkin buat para pasangan ataukah kita juga secara medis tidak terpikirkan sama sekali bahwa produk ini juga memiliki kemampuan juga membantu pasangan yang sudah menikah lama, tidak apa namanya, sudah berusaha ke sana kemari melakukan upaya-upaya untuk mencari ataukah mendapatkan kehamilan dan sebagainya, sampai juga mungkin sudah melakukan inseminasi ataukah bayi tabung misalnya. Tapi ya bersyukurnya ada beberapa pasangan yang mendapatkan kebahagiaan karena mendapatkan tiba-tiba hamil begitu setelah mengkonsumsi produk ini beberapa bulan secara rutin, baik suami dan istrinya. Itu intinya adalah bahwa produk ini harus dikonsumsi secara rutin. Produk ini bukan buat kondisinya yang tidak hamil menjadi hamil, bukan seperti itu. Nanti kita akan jelaskan bagaimana sih cara kerja sampai mendapatkan manfaat seseorang yang mengkonsumsi produk ini. Gitu. Oke, saya share screen. Ya, kita sekarang akan membahas tentang regenerasi sel dan kehamilan. Jadi, gimana sih kaitannya? Nah, ini judul yang sangat menarik ya, dan barangkali juga sedang dinanti-nanti orang sampai saat ini masih penasaran bagaimana sih pasangan memberikan satu testimoni yang tadinya tidak hamil, yang sudah sekian lama menikah, kok tiba-tiba dia hamil gitu. Cerita-ceritanya seperti apa itu ya. Ya, sekarang kita coba bahas. Oke. Ini saya tampilkan ada beberapa testimoni dari apa namanya, dari beberapa pasien ya yang mengatakan bahwa ada yang ingin program anak kedua setelah 1,5 tahun kok tidak berhasil juga saya mendapatkan anak kedua. Ya sudah pergi ke sana kemari ya, kemudian akhirnya dia minum suatu produk makanan kesehatan yang dimiliki oleh AFC yang pada waktu itu ya namanya SOP 100. Wah, ternyata hamil gitu. Hanya minum 2 bulan itu hamil ya. Ada juga pasangan yang sudah menikah 5 tahun, ya sudah pergi ke sana kemari, ya melakukan terapi sampai ke luar negeri melakukan terapi. Ada juga bahkan sudah menjalankan bayi tabung tapi tidak berhasil, ya. Tapi setelah mengkonsumsi SOP 100 ya pada waktu itu atau SOP Subarasi, ya sekarang ini ada yang mengatakan bahwa oh saya lagi sedang hamil, ya di tes speknya positif gitu. Tentu ini kebahagiaan yang sangat kita syukuri ya. Saya pun sangat mengapresiasi ya. Wow, saya bilang wow, ini ada apa ini gitu. Ya, tapi dari sisi medis saya bisa memberikan satu penjelasan ya. Tentu saya berpikir kenapa bisa hamil ya gitu. Ya. Yang tadinya uh, tidak hamil ya selama 5 tahun tidak hamil, sudah dilakukan pemeriksaan ini ke dokter ini, ke rumah sakit ini, sudah bayi tabung dan sebagainya, tidak bisa hamil juga. Tapi setelah mengkonsumsi makanan kesehatan ini, kenapa bisa hamil gitu? Tentu ini menjadi satu satu ya satu pembelajaran yang bisa kita apa namanya, bisa kita pelajari secara mendalam. Apa sih isinya dari produk itu? Ya, apa sih yang menyebabkan sampai dia pasangan itu menjadi hamil kembali gitu, ataukah menjadi yang tidak sebelumnya tidak pernah hamil sekarang menjadi hamil ya. Bapak Ibu barangkali yang ikut Zoom ataukah yang ikut di media yang lain, ada yang pertama kali ikut barangkali ya. Jadi saya sampaikan bahwa dulu pertama kali AFC membawa produk yang namanya SOP 100 ya. SOP 100 ini SOP itu kepanjangannya adalah Salmon Ovarei Peptida. Ya, Salmon Ovarei Peptida. Jadi salmon asam amino, peptida itu adalah rangkaian asam amino yang didapatkan dari apa namanya, telur salmon ya, yang dimasukkan di sini adalah selaput telurnya ya.
Karena selaku telurnya itulah yang dilakukan penelitian oleh peneliti-peneliti dari AFC yang memiliki kemampuan itu hampir sama dengan kemampuan dari plasenta. Ya. Nah, kemampuannya adalah mampu untuk membangkitkan jadi sel-sel yang tidur yang kita sebut sebagai stem cell itu membangkitkan jadi dan secara otomatis stem cell itu akan lebih aktif dan melakukan regenerasi ya. Jadi bukan SOP 100 Subarashi itu bukan apa namanya stem cell ya. Jadi jangan salah ya, tubuh kita yang memiliki stem cell. Ya, stem cell yang ada dalam tubuh kita itu dalam kondisi domain, istilahnya dalam posisi tidur, ya, sejak kita memiliki umur 20-30 tahun. Itu bisa dibangkitkan ya kalau seandainya kita mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang bisa memang meningkatkan kerja dari stem cell. Salah satunya adalah kandungan dari SOP 100 ini. Ya. Nah, SOP 100 ini juga dibuat dan memang memiliki satu efek dan dijadikan sebagai paten oleh negara. Ya, salah satu patennya adalah cell regeneration effect. Jadi membantu memperbaiki sel dan mengaktifkan kembali sel-sel yang tidur. Ini karena produk ini memiliki paten, jadi secara otomatis apa yang bisa saya sampaikan, semua orang yang mengkonsumsi produk ini, ya semua orang yang mengkonsumsi produk ini pasti ya akan diperbaiki sel-selnya. Oleh karena apa? Diaktifkannya stem cell yang ada di dalam tubuhnya. Masalah waktu saja, masalah seberapa berat kerusakan dan kematian sel yang dimiliki, ya itu yang menjadi pertanyaan buat kita. Ya tentu kalau konsumsinya tidak teratur sehingga dosis yang takaran yang diminumkan juga tidak sesuai dengan kebutuhan. Penyakit yang dimiliki juga terasa berat, ya tentu kemampuan dari sel-sel untuk memperbaiki sel yang mati yang rusak tersebut juga membutuhkan waktu. Ya, dan sekali lagi yang namanya paten, ya paten nomor 1 berupa cell regeneration effect. Semua orang yang mengkonsumsi produk ini pasti mengalami manfaat, ya pasti mendapatkan manfaat di paten nomor 1 ini. Ya. Nah, ini saya sedikit mengulang bagi yang baru pertama kali karena kok ada SOP Subarashi, kok ada namanya SOP 100 ya. Jadi sebenarnya kedua produk ini masih tetap ada, masih tetap bisa kita beli dan kita konsumsi ya. Tapi SOP Subarashi itu memang dikembangkan ya, ditambahkan lagi produk-produk yang lain sehingga dia memiliki apa namanya? Mengandung triple peptida. Kalau SOP 100 hanya satu peptida, ya hanya salmon ovarii saja. Sedangkan kalau Subarashi itu mengandung 3 peptida. Yang pertama adalah salmon ovarii peptida, yang kedua sarden peptida, yang ketiga adalah vegan peptida atau fruit flow peptida. Ya tentu dengan tambahan peptida ini SOP Subarashi pasti akan lebih kuat ya, pasti akan lebih punya manfaat yang lebih ketimbang SOP 100. Nah, dok, yang mana yang saya mau konsumsi? Silahkan mau yang SOP 100-nya ataukah SOP Subarashi-nya. Silahkan, tidak ada jadi masalah. Tetapi kalau saya menyarankan minum SOP Subarashi. Karena bagaimanapun kemampuan dari SOP Subarashi itu lebih kuat karena ada kandungan-kandungan yang lain. Ya, tapi yang lebih spesifik di sana adalah tetap kandungan dari salmon ovarii peptidanya itu tetap ada di dalam SOP Subarashi. Jadi kenapa orang yang mengkonsumsi Subarashi ya juga bisa mendapatkan kehamilan ya karena memang betul bahwa proses regenerasi selnya memang tetap ada ya, ada pada kandungan SOP Subarashi-nya. Jadi begitu ya. Nah, makanya saya ingin tampilkan juga sedikit. Nah, seperti tadi saya sampaikan, sekarang kita bicara tentang SOP Subarashi.
bahwa paten nomor 1 itu masih tetap ada, ya, cell regeneration effect-nya, ya. Kemudian improve blood circulation itu paten yang nomor 2-nya. Dan nomor 3-nya sebagai anti hipertensi agent. Yang nomor 4-nya adalah prevent blood clotting, jadi untuk pencegahan pembekuan darah. Ini 4 paten yang dimiliki oleh SOP Subbarasi yang saya kira bagi Bapak Ibu yang sudah lama jadi member sudah mengetahuinya, tapi yang saya ingin tampilkan adalah buat teman-teman yang baru bergabung, ya, kaitannya dengan judul atau tema pada diskusi pada sore hari ini. Jadi silakan bagi yang memang ada masalah tentang kehamilan, ya, ingin mencoba untuk mengkonsumsi ini, ya, sebaiknya bukan hanya wanitanya saja yang mengkonsumsi, ya, tapi pasangannya, laki-laki juga, Bapak Ibu, ya, bapaknya dan ibunya. Dok, boleh nggak saya tambahkan dengan ursukusi? Ya, saya lebih merekomendasikan lagi, ya, karena ada beberapa kandungan dari ursukusi yang bisa bermanfaat, ya, bisa membuat satu kondisi-kondisi yang lebih baik lagi bagi pasangan. Ya, saya kira keduanya memang satu pasangan yang lengkap, ya. Tapi kalau ada yang mau memilih, dok, saya tidak punya kemampuan untuk membeli keduanya. Kira-kira yang mana yang dokter bisa rekomendasikan? Ya, kalau saya rekomendasikan bisa SOP 100 ataukah SOP Subbarasi. Ya, kalau memiliki kemampuan yang lebih mau tambahkan dengan ursukusi silakan, itu lebih lengkap lagi. Ya, oke. Nah, regenerasi selnya itu terjadi pada apa? Ya, tadi kan kita berbicara apakah hubungannya regenerasi pada saat kita dengan kehamilan. Jadi regenerasi selnya itu pada saat apa? Perbaikan yang pertama adalah perbaikan organ anatomi. Ya, siapa tahu, kembali lagi, siapa tahu pada organ reproduksi wanita dan laki-laki itu mengalami masalah. Ya, ada infeksi, ya, ada penyumbatan dan lain sebagainya yang akhirnya memang fungsinya tersebut tidak berjalan dengan baik. Regenerasi bisa terjadi di sana, ya, karena organ-organ yang membentuk reproduksi, organ reproduksi juga terdiri dari sel kan. Jadi kalau sel-selnya tersebut mengalami masalah tentu harus diperbaiki, ya. Jadi memang SOP Subbarasi bukan spesifik untuk itu, ya. Bisa terjadi pada semua pada tubuh kita, ya. Semua terjadi pada tubuh kita. Artinya begini Bapak Ibu, kalau kita berpikir mengatakan bahwa saya ada masalah pada organ reproduksi saya. Ini kita berbicara secara hati ya. Saya mengharapkan ada perbaikan pada organ reproduksi saya. Kemudian saya meminta kepada tubuh saya melalui stem cell saya, tolong kamu perbaiki saya. Itu permintaan dari saluran reproduksi gitu. Secara otomatis ya stem cell itu akan bergerak ke sana. Ya, bergerak untuk memperbanyak diri, bergerak untuk memperbaiki saluran reproduksi yang mengalami masalah itu. Begitu hebatnya tubuh kita. Ya, sama dengan pada saat kita mengalami luka. Ya, luka akibat terjatuh, luka akibat kena sayatan. Hati kita mengatakan, luka, tolong kamu cepat sembuh. Ya, luka, tolong kamu cepat sembuh. Secara otomatis stem cell itu pasti akan bergerak ke tempat luka. Ya, untuk menyembuhkan, untuk segera menutup luka-lukanya dan akhirnya kesembuhan terjadi. Seperti itu hebatnya tubuh kita. Ya, stem cell itu kata kuncinya di sana. Ya. Oke, yang kedua, regenerasi sel bisa terjadi pada apa? Pada perbaikan ketidakseimbangan hormonal. Jadi pada saat hormon dalam tubuh kita, baik pada laki-laki maupun perempuan tidak seimbang, maka kondisi-kondisi terjadi dalam pembentukan perbaikan fertilisasi, spermatogenesis, oogenesis istilahnya, pembentukan sperma dan pembentukan dari ovum itu tidak akan berjalan dengan baik. Siklus menstruasi juga tidak akan terjadi dengan teratur dan lain sebagainya.
semuanya itu kembali lagi ada kelenjar yang berfungsi untuk itu. Ya, ada sesuatu yang perlu diseimbangkan. Itu yang kita sebut sebagai regenerasi juga. Gitu. Yang ketiga, dalam hal perbaikan kualitas dan kuantitas sel telur serta sel sperma. Sel telur harus normal, sperma juga harus normal, baik dari kualitas dan kuantitasnya. Ya. Yang tidak normal tentu harus dinormalkan. Ya. Yang tadinya spermanya tidak bentuknya normal, itu harus sebagian besar normal. Kalau pergerakannya tadinya kurang dari 50% bergerak ke depan, harus dibikin normal. Ya, untuk membuat yang normal itu perlu regenerasi sel. Jadi demikian pola pikirnya, ya, dari sisi medis kalau saya berbicara, ya, kemampuan dari SOP 100 maupun SOP Subarasi yang bisa untuk mengatakan kok bisa dia hamil ya. Ya, jangan-jangan pada pasangan-pasangan yang mengharapkan kehamilan tersebut setelah dia mengkonsumsi Subarasi ini, itu ada perbaikan, satu, ada masalah pada anatominya, diperbaiki organ reproduksinya. Ada ketidakseimbangan hormonal, diperbaiki ketidakseimbangan hormonalnya. Ada kualitas dan kuantitas sel telur dan sel spermanya yang tidak bagus, diperbaiki semuanya di situ. Ya, ini yang saya bisa jawab. Dan yang keempat masalahnya, ya, tentu memang tidak bisa peranan dari SOP Subarasi ini. Ya, jadi nanti dalam hal masalah waktunya kapan. Ya, nah ini saya ulang sedikit, Bapak Ibu, perbaikan dari sisi organ anatomi baik pada sistem reproduksi pria dan wanita. Jadi hal-hal yang tidak bagus dibikin bagus, yang ada luka, ada infeksi dibikin normal kembali. Kemudian perbaikan ketidakseimbangan hormonal, ya, jalur dari hormon ini itu diperbaiki, kemudian pituitary kelenjar itu juga diperbaiki sehingga kemampuan dalam dia memproduksi hormon-hormon buat organ-organ yang lain juga menjadi lebih bagus. Ya, kemudian perbaikan kualitas dan kuantitas pada sel telur dan sel sperma juga diperbaiki. Ya, jadi seperti itu kerja regenerasi sel yang bisa diberikan ataukah di manfaat yang kita bisa dapatkan setelah kita mengkonsumsi SOP Subarasi, ya, atau SOP 100. Ya, tentunya inilah faktor-faktor yang tadi saya sampaikan, faktor-faktor kehamilan. Yang pertama adalah anatomi, harusnya semua organ reproduksi itu harusnya normal. Yang kedua hormonal, ya, harus terjadi keseimbangan hormon. Yang ketiga kuantitas dan kualitas sel telur dan sel sperma itu dalam jumlah dan kemampuannya itu harus dalam kondisi yang optimal. Dan yang terakhir adalah waktu kesuburan atau masa suburnya. Jadi pertemuan sperma dengan sel telur di saat yang tepat. Ya, kondisi-kondisi inilah yang kita bisa harapkan sehingga kehamilan itu bisa terjadi. Ya, terima kasih. Dan yang dapat saya sampaikan.